Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas sebuah kitab, yaitu Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kitab ini menjelaskan matan Thalathatul Usul wa adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab ini yaitu kitab Thalathatul Usul wa adillatuha, itu adalah di antara matan ringkas yang menjelaskan dasar-dasar dari akidah yang harus dipahami oleh seorang muslim yang menginginkan untuk memiliki, mengetahui akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kitab dari Syekh Al-Utsaimin di sini, ya, ini berasal dari kajian beliau, penjelasan di kajian beliau kemudian dijadikan sebagai kitab, sebagaimana itu kondisi dari mayoritas kitab-kitab beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dari kajian kemudian dijadikan buku atau kitab. Kita langsung saja masuk pada pembahasan, ya. Awal dari kitab ini, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mengawali dengan menyebutkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat ini, kalimat basmalah ini kemudian disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ibtada al-muallif rahimahullah kitabahu bil basmalah iktidaan bi kitabillahi azza wajal fa innahu mabdu'un bil basmalah. Penulis memulai kitab beliau dengan basmalah dalam rangka mengikuti kitabullah, dalam rangka mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran itu diawali dengan basmalah. Jadi ketika kita membuka mushaf, maka ayat yang pertama kali kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran, adalah sebuah ayat di Al-Quran. Dan juga para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat An-Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bagian dari surat An-Naml. Para ulama khilaf dalam masalah apakah Bismillahirrahmanirrahim itu, ya, di Al-Fatihah, apakah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Jadi tadi para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah ayat dari Al-Quran, sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat An-Naml, sepakat bahwa ketika kita membaca surat maka mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Bara'ah atau At-Taubah. Tetapi kemudian para ulama khilaf dalam masalah apakah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga nanti ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini para ulama khilaf. Tapi seluruh ulama yang khilaf dalam masalah ini semuanya sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Karena Al-Fatihah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan nama As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang, 7 yang diulang-ulang. Yani 7 ayat. Jadi semuanya sepakat bahwa Al-Fatihah 7 ayat, tapi kemudian ada khilaf, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama atau bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah harus 7 ayat, nanti bagaimana dengan ayat yang ke-7? Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu dianggap itu satu ayat tersendiri.
Kemudian satu ayat berikutnya, ayat ke-7, ayat terakhir adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bagi yang berpendapat bahwa bismillah bukan ayat dari Al-Fatihah. Bagi yang berpendapat bismillah adalah ayat, maka ayat ke-7 itu adalah ayat yang panjang sendiri di Al-Fatihah. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah ayat ke-7. Ya. Ini khilaf di kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ayat pertama dari Al-Fatihah bukan bismillah tapi alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal, ya, kalau kita misalkan lebih cenderung pada salah satu karena pendalilannya lebih kuat, maka silahkan. Ana sendiri cenderung pada bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari bukan ayat pertama dari Al-Fatihah, tetapi harus dibaca secara sir di sholat. Ketika kita, ya, misalkan imam hendak membaca Al-Fatihah, bismillahnya tetap dibaca secara sir. Makanya antum kalau melihat misalkan imam-imam Masjidil Haram yang tentunya mereka backgroundnya sangat terpengaruh oleh mazhab Hambali, mereka ketika membaca Al-Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Betul tidak? Nah, jadi bismillah itu karena dianggap bukan bagian dari Al-Fatihah. Berdasarkan apa? Berdasarkan misalkan hadis, ya, hadis di Bukhari, di Muslim menunjukkan bahwa misalkan Abu Bakar dan Umar tidak pernah menyebutkan bismillah ketika tidak pernah membaca, yakni maksudnya tidak pernah dijaharkan ketika memimpin salat. Ala kulli hal, ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi Anda lebih cenderung pada bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari Al-Fatihah, tetapi ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, tetapi tetap harus dibaca secara sir ketika salat jahar, ya, bagi imam tetap harus dibaca secara sir. Ini khilaf di kalangan mazhab, khilaf juga di kalangan qiraah, di kalangan ulama qiraah, yakni berbeda qiraah. Hafs an Asim itu qiraah Hafs an Asim itu qiraah yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin di seluruh dunia. Berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Ya, berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Jadi, ketika antum misalkan mau ngambil sanad, walaupun antum berpendapat dengan cenderung pada pendapatnya Hanabilah, ya, itu menggunakan qiraah yang berbeda. Kalau antum mau ngambil sanad qiraah Hafs an Asim, maka harus, yakni menganggap bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Karena itulah qiraah Hafs an Asim. Kemudian ayat ke-7 tidak boleh dipotong. Siratal ladzina an'amta alaihim, tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena kalau memotong seperti itu maka aneh. Kalau itu dianggap satu ayat, kan itu ayat ke-7 kan berarti itu kan satu ayat. Kalau menurut Hafs an Asim, kalau bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama, ayat ke-7 berarti ayat yang panjang sendiri itu. Betul tidak? Kalau itu dipotong kemudian antum lanjut langsung tanpa mengulangi sebelumnya, langsung lanjut di ghairil maghdubi alaihim, aneh secara, yakni kalimat aneh karena itu majrur, yakni kasrah, tidak sesuai dengan atau kurang sesuai. Jadi kalau kehabisan nafas maka sebaiknya lanjutkan dulu baru kemudian ada bagian yang diulang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, habis nafas misalkan, habis itu baru ulang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu ya. Jadi itu adalah yakni yang diajarkan oleh para ulama ketika mau misalkan antum mau membaca Al-Qur'an atau misalkan ngambil sanad qiraahnya Hafs an Asim, maka harus disiplin dengan qiraah Hafs an Asim. Baik. Jadi di sini penulis itu mengikuti kitabullah yaitu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu diawali dengan basmalah. Wattiba'an li hadithi kulli amrin dzibalin, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Dan juga penulis memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa abtar,
maka ya perkara tersebut itu akan tercabut barokah darinya, akan diangkat barokah darinya, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini wallahu alam dhaif, ya. Hadis ini dhaif. Tetapi kita bisa menggunakan hadis yang lain. Kalau hadis barusan itu perkataan atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis barusan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar. Perkataan Nabi atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perkataan, jelas-jelas barusan ana mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perkataan, ya. Ini hadis yang berupa hadis qauli, hadis yang berupa perkataan. Ini hukumnya dhaif. Tetapi ada hadis lain, contohnya misalkan hadis yang berupa hadis fi'li, hadis yang berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu itulah yang disebut oleh Syekh Utsaimin di sini, waqtida'an bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau menulis surat-surat beliau itu diawali dengan basmalah. Ini hadis yang berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sahih, kalau yang ini baru hadisnya sahih, maka inilah yang kita jadikan sebagai landasan. Jadi kesimpulannya, dalil yang sahih dalam masalah ini adalah mengapa kita mengawali kitab, mengawali surat, risalah dengan bismillahirrahmanirrahim adalah karena ya kita mengikuti Al-Qur'an, mengikuti kalamullah, mushaf Al-Qur'an, yakni ketika kita baca mushaf dari awal diawali bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW karena beliau ketika menulis surat beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tentunya beliau nggak bisa menulis, beliau nggak bisa membaca, tapi yang menulisnya itu adalah juru tulis beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan surat kepada Hiraql, beliau mengirimkan beberapa surat kepada Hiraql, kepada Kisra, Hiraql Romawi, Kisra Persia, Najasyi ya Ethiopia, dan beberapa raja dan penguasa yang lain. Ya, contohnya misalkan surat yang dikirim beliau kepada Hiraql itu redaksinya berbeda-beda. Yang dikirim ke Hiraql, yang dikirim ke Kisra, yang di Persia, Hiraql Romawi, Kisra Persia, Najasyi Ethiopia, dan penguasa yang lain, redaksinya berbeda-beda. Ini kita melihat bagaimana hikmahnya dakwah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kondisi jamaah. Contoh misalkan surat yang beliau tulis kepada Hiraql, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillahi wa Rasulih ila Hiraql azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bi da'atil Islam aslim taslam. Ya yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyyin. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qulu syahadu bi anna muslimun. Selesai. Ini surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hiraql, yaitu bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mim Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hiraql azimir Rum. Dari Muhammad hamba dan Rasul Allah kepada Hiraql, Heraklius ya penguasa Romawi. Salamun ala man taba'al huda. Ya, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Tidak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salamun ala man ittaba'al huda. Salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bidayatil Islam. To the point. Aku mengajakmu untuk masuk ke dalam agama Islam. Ajib. To the point. Ya, coba bayangkan penguasa dari kekaisaran yang paling besar pada saat itu menerima surat dari seseorang yang kekuasaannya tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau secara wilayah, dibandingkan Romawi. Secara teknologi, orang Arab pada saat itu kencing dan buang air besar itu masih di tanah lapang, sedangkan orang Romawi sudah punya teknologi ruangan tersendiri untuk buang air. Walaupun yang sudah pernah Anda sebutkan di majelis sebelumnya, ruangannya terbesar, kemudian
spot sini di pinggiran gitu. Jadi ada misalkan 10. Nggak ada sekatnya. Jadi mungkin sambil buang air besar bisa sambil diskusi. Mungkin sepertinya antum agak susah di situ ya mengenai. Tapi minimal mereka sudah mengenal adanya teknologi buang air besar di dalam ruangan. Walaupun terbuka. Ya ini maksudnya bisa bermajelis. Ajib ya ini. Baik, enggak usah dibayangkan. Namanya aja orang kafir, betul tidak? Terserah mereka lah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa inni ad'uka bidayatil Islam." Beliau menulis, "Sungguh aku mengajakmu untuk masuk agama Islam. Aslim taslam. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain." Allah akan memberikan kamu pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau engkau itu berpaling, tidak mau masuk Islam, maka engkau akan menanggung dosa al-arisiyin, dosa para petani. Kenapa disebut arisiyin? Para ulama itu beristihad, mereka berusaha mengambil hikmah, kemudian mereka mendapatkan hikmahnya, yaitu itulah pekerjaan mayoritas dari rakyat Romawi, agraris begitu ya. Jadi digunakanlah kata arisiyin. Kata arisiyin nggak usah foto-fotoan, tidak usah foto-foto. Ngapain nanti? Terus ngapain diarahkan? Khalas. Baik, harusnya nyatat itu di catatan, di buku, bukan di HP. Baik. Jadi fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa dari para petani. Itulah kondisi mayoritas dari orang-orang di Romawi, yakni Romawi Timur, Romawi Barat itu Yunani, Romawi Timur itu sekarang Turki, ya, dan Suriah. Jadi kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW mengawali surat beliau dengan basmalah, itu yang kemudian kita jadikan sebagai dalil. Ini hadis yang berupa perbuatan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ayat, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ya wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kita menuju kepada kalimat yang sama antara kita dan kalian. Alla na'budu illallah, kita tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak menjadikan sebagian dari kita, tidak menjadikan sebagian yang lain itu sebagai tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau kalian itu berpaling, maka saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkas tetapi to the point dan kuat pesannya. Ya, dan Hiraqal itu langsung menyadari ini nabi yang sebenarnya. Ya, jika kita membaca hadis terkait Hiraqal tersebut, terkait surat yang diterima oleh Hiraqal tersebut, Hiraqal langsung mengetahui. Makanya Hiraqal kemudian memanggil Abu Sufyan dan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy yang lain yang sedang ke Romawi untuk berdagang, dipanggil ke istananya Hiraqal. Jadi dipanggil kemudian ditanya-tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pertanyaannya Hiraqal dan dari jawabannya Abu Sufyan, ya, kita bisa mengambil faidah yang banyak. Dari pertanyaan Hiraqal kita bisa mengetahui luasnya ilmu Hiraqal. Dari jawabannya Abu Sufyan, kemudian bagaimana kesimpulan Hiraqal terhadap jawabannya Abu Sufyan, kita juga bisa mengetahui keilmuannya Hiraqal. Hiraqal itu penguasa tapi juga sangat menguasai Injil. Nah, Injil di zaman itu tidak begitu banyak diubah. Sudah banyak perubahan, tapi tentang Nabi terakhir itu masih lebih otentik daripada sekarang. Masih jauh lebih otentik daripada sekarang. Karena perubahan banyak terjadi setelah mereka baru sadar bahwa Nabi terakhir itu dari
dari Arab, dari Nabi Muhammad dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka kemudian banyak melakukan perubahan-perubahan berikutnya. Ya. Jadi perubahan sebelumnya, perubahan yang ada di zaman Hirokal itu adalah terkait Trinitas, itu sudah ada perubahan. Tapi tentang Nabi berikutnya itu ada, lebih otentik daripada sekarang. Makanya Hirokal kemudian bisa mengetahui ini Nabi beneran. Dan yang menghalangi Hirokal untuk masuk Islam adalah karena dia takut kekuasaannya itu runtuh. Dia takut ditinggalkan oleh pengikutnya. Ya, ini bukan saatnya untuk membahas hadis yang panjang tersebut. Ya, kita fokus pada tadi bagaimana Nabi SAW mengawali surat beliau dengan basmalah. Al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf fi'lun mu'akhkhar munasibun lil maqam taqdiruhu bismillah aktub au usannif. Ini bagi yang sudah belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah al-jar wal majrur. Al-jarnya adalah harful ba, bi. Kemudian ismi itu adalah majrur. Kemudian ism adalah apa? Ada yang bisa mau me-i'rab. B adalah harful ba adalah jar, ism adalah majrur. Kemudian ism juga adalah terkait dengan hubungan antara ism dengan lafzul jalalah Allah. Apa hubungannya? Mudhaf ilaih. Mudhaf yang mana? Ism. Mudhaf ilaih yang mana? Lafzul jalalah Allah. Kemudian Ar-Rahman sifat terhadap lafzul jalalah Allah. Ar-Rahim sifat juga terhadap lafzul jalalah Allah. Taib. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf. Muta'alliq bi mahdhuf. Jadi setiap al-jar wal majrur, ini bagi yang belum belajar nahwu, harap sabar selama 5 menit. Baik. Al-jar wal majrur itu pasti membutuhkan muta'allaq. Ya, apa dia dikaitkan ke mana? Muta'alliq bi mahdhuf. Kata yang dikaitkan di situ enggak ada. Makanya ketika kita mengucapkan cukup bismillahirrahmanirrahim, enggak ada tambahan, betul tidak? Muta'allaqnya mana? Tidak ada, mahdhuf. Tapi kita asumsikan yang mahdhuf tersebut adalah fi'lun mu'akhkhar, kata kerja yang diakhirkan munasibun lil maqam, yang sesuai dengan situasinya. Mengapa kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim tersebut? Takdiruhu bismillahi aktub au usannif. Kalau konteksnya adalah penulis, beliau mau ketika beliau mengucapkan basmalah, menuliskan basmalah, beliau mau menulis kitab, makanya asumsi yang ada adalah bismillahirrahmanirrahim aktubu au usannif. Bismillah aku mau menulis, bismillah aku mau menulis kitab. Jadi seperti misalkan ketika seseorang misalkan sebelum makan dia mengucapkan bismillah, itu ada asumsinya. Bismillah ya akul. Bismillah aku mau memakan. Ya, bismillah aku mau minum. Bismillah. Jadi ada secara bahasa Arab itu pasti ada asumsinya. Nah, kata yang diasumsikan itu wa qaddarnahu fi'lan, kita asumsikan sebagai kata kerja. Li'annal asal fil amal al-af'al. Karena hukum asal dari amalan itu adalah pakai kata kerja. Bismillahi aktubu. Bismillah aku mau menulis. Wa qaddarnahu mu'akharan li faidatain, dan kita asumsikan kata yang hilang itu di bagian belakang. Bismillahnya duluan. Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Bismillah aku mau menulis. Bismillah aku mau makan. Bismillah aku mau minum. Bismillah aku mau kajian. Bismillah aku mau belajar. Jadi bismillah disebutkan duluan. Kenapa? Ada 2 faidah kata Syekh Al-Utsaimin. Al-ula at-tabarruku bil bada'ah bismillah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mengharapkan keberkahan dengan memulai dengan nama Allah. Jadi ketika kita mau mengucapkan kalimatnya secara lengkap, sebaiknya kita ucapkan sesuai dengan urutan tadi. Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Bismillah aku mau nulis. Jangan dibalik. Kalau mau menyebutkan secara lengkap, jangan dibalik. Aku menulis dengan nama Allah. Aku mau menulis dengan nama Allah. Aku mau makan dengan nama Allah. Aktubu bismillahirrahmanirrahim. Akulu bismillahirrahmanirrahim. Asrabu bismillahirrahmanirrahim. Berarti bismillahnya disebut belakangan. Sebaiknya tidak dilakukan. Dalam rangka apa? Kita awalkan bismillah dalam rangka untuk mengharapkan keberkahan, mengawali sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, atsaniyah, ifadatul hasr. Lianna taqdimal muta'allaq yufidul hasr. Jadi takdim
yakni muta'alliq, taqdim al-muta'alliq yufidul hasr, yaitu faidah yang kedua adalah kita ingin memberikan makna ada batasan. Bismillahirrahmanirrahim, aktubu, itu seolah-olah kita mau hendak mengucapkan hanya dengan nama Allah aku mau menulis. Bismillah asrabu, hanya dengan nama Allah aku mau minum. Jadi ada faidah membatasi di situ. Karena sesuatu yang seharusnya di belakang, seharusnya bi itu di belakang. Asrabu bismillahirrahmanirrahim, harusnya begitu. Tapi ketika sesuatu yang harusnya di belakang itu dikedepankan, itu membuat adanya makna hasr, makna pembatasan. Contohnya misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Kita terjemahkan ada kata hanya. Dari mana kata hanya? Secara letterlek di kalimatnya nggak ada kata hanya. Seperti misalkan innama, ya ini hanya, nggak ada innama di situ. Dapat dari mana kita makna hanya, pembatasan? Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dari mana? Dari diawalkannya iyyaka. Harusnya itu na'buduka. Harusnya na'buduka. Bukan ditaruh di depan, ditaruh belakang ka, karena itu adalah objek. Karena itu adalah objek. Na'buduka. Tapi kalau kita menyebutkan na'buduka, maka maknanya adalah kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Tidak ada kata hanya, tidak ada makna hanya. Tapi kalau objeknya ditaruh di depan, iyyaka na'budu, maka maknanya adalah hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi ini faidah yang penting sekali di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu banyak sekali frase-frase yang seharusnya atau kata yang seharusnya disebut belakangan tapi ditaruh di depan, itu dalam rangka untuk antara untuk penekanan atau untuk pembatasan, ya, makna hanya tadi. Wa qaddarnahu munasiban li'annahu adallu 'alal murad, dan kita asumsikan fi'ilnya itu, kata kerjanya itu sesuai dengan apa perbuatan yang mau kita lakukan, karena itu lebih sesuai dengan apa yang kita niatkan. Falau qulna mathalan indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi ma yudra bimadza nabtadi. Kalau seandainya kita asumsikan, kalau kita mau membaca sebuah kitab, kemudian kita katakan bismillahi nabtadi, bismillah aku mau memulai, bismillah mari kita mulai. Kita nggak tahu apa yang mau akan dimulai. Ya, itu kata Syekh Al-Utsaimin. Ya, lakin bismillahi aqra yakunu adalla 'alal murad alladzi abtadi'u bihi. Akan tetapi kalau membaca, kalau mengucapkannya bismillahi aqra, bismillah aku mau baca, maka itu lebih menunjukkan kepada makna yang dimaksudkan oleh orang yang mau memulai perbuatan tersebut. Taib. Jadi ini analisa secara nahwu, ya. Jadi kalau misalkan belum belajar nahwu, maka belajar dari sekarang. Taib. Kemudian Allah alamun 'alal bari jalla wa ala. Lafzul jalalah Allah di sini, bismillah ada lafzul jalalah Allah. Ini adalah nama dari Al-Bari, dari zat yang maha menciptakan. Wa huwal ismu alladzi tatba'uhu jami'ul asma'. Ism ini adalah ism yang diikuti oleh seluruh nama Allah. Ini ism yang paling utama. Ini nama Allah yang paling utama, yaitu Allah. Lafzul jalalah Allah itu adalah nama Allah yang paling utama. Hatta innahu fi qaulihi ta'ala, bahkan sampai-sampai para ulama ketika menganalisa secara nahwu sebuah ayat, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid, Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada Allahi di situ. Jadi bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadanya, yang kami turunkan ia kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nas, supaya engkau itu mengeluarkan orang-orang dari kegelapan menuju cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka yaitu Allah, ila siratil azizil hamid, memberikan petunjuk kepada jalan dari Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz, Al-Hamid, nama Allah Al-Hamid. Kemudian di ayat berikutnya Allahil ladzi, yaitu Allah, yaitu zat yang hanya miliknya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Dan
azab neraka bagi orang-orang kafir. Ya, azab yang pedih di neraka bagi orang-orang kafir. Jadi di sini ada Al-Azizi, Al-Hamidi, kemudian di ayat berikutnya Allahi. Kalau kita melihat analisa Bismillahirrahmanirrahim tadi, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman kita katakan sifat dari lafzul jalalah Allah. Ar-Rahim sifat dari lafzul jalalah Allah. Tapi kalau di ayat ini Al-Azizi, Al-Hamidi, Allahi. Apakah kemudian kita mengatakan Al-Azizi, Al-Hamidi, Al-Hamidi adalah sifat untuk Al-Aziz, kemudian lafzul jalalah Allah adalah sifat juga untuk Al-Aziz? Tidak kita katakan demikian. Kenapa? Karena nama Allah, yaitu lafzul jalalah Allah, itu adalah nama Allah yang paling utama. Tidak akan kita i'rab menjadi sifat terhadap nama Allah yang lain. Tapi kita i'rab menggunakan atful bayan. Ya. La naqulu inna lafzul jalalah Allah sifatun, bal naqul hiya atfu bayan li alla yakuna lafzul jalalah tabi'an tabaiyatan na'at lil man'ut. Kita tidak mengatakan lafzul jalalah Allah itu adalah sifat, tapi kita katakan dia adalah atful bayan. Ya, intinya dia menjelaskan nama Allah sebelumnya, begitu ya. Li alla yakuna lafzul jalalah, agar lafzul jalalah Allah itu tidak menjadi sesuatu yang tabi'. Sifat atau na'at itu tabi', termasuk tawabi'. Tawabi' ada 4, apa saja? Alas, santri. Hah? Sebutkan sesuai dengan urutan di Al-Jurumiyah. Sebutkan sesuai dengan urutan di Al-Jurumiyah. Ini santri Mahat Al-Mughni kalau nggak bisa anak push up. Suruh push up. Na'at atof? La. Na'at atof taukid? Badal. Nah. Jadi di sini kita lihat ini Syekh Al-Utsaimin di kajian beliau di masjid, beliau menjelaskan seperti ini. Lihat bagaimana levelnya kajian beliau. Ya, jadi kaum muslimin di Indonesia harus juga semangat untuk upgrade ilmu supaya ketika ulama membahas hal-hal yang bersifat kaidah nahwu, kaidah usul atau ilmu hadis misalkan, kita bisa memahami. Baik. Jadi itu caranya. Jangan sampai kemudian antum selama ini, masya Allah, kita pengen belajar Syekh Utsaimin adalah ulama panutan kita. Tapi antum tidak sadar kalau seandainya antum kemudian misalkan sezaman dengan Syekh Utsaimin masih hidup, antum sekota dengan Syekh Utsaimin, khawatirnya antum adalah orang yang paling pertama bosan dengan kajiannya Syekh Al-Utsaimin. Kenapa? Kajiannya Syekh Al-Utsaimin ilmiah. Ini kitab ya, ini kitab Syekh Utsaimin diambil dari kajian beliau. Jadi harus upgrade ilmu. Jangan kemudian maunya tema-tema fikih pranikah, kemudian pokoknya yang mudah-mudah lah Ustaz. Kalau yang pusing-pusing, aduh. Jangan sampai kita selama ini menjadikan misalkan Syekh bin Bas atau Syekh Al-Albani sebagai panutan kita, tapi kalau antum sezaman dengan Syekh bin Bas dan Syekh Al-Albani, satu kota, antum tidak akan pernah duduk di majelis mereka berdua. Kenapa? Ngebosenin. Bikin ngantuk. Bisa jadi antum komentar seperti itu. Paham maksud ana? Bukan kemudian kita mengata-ngatai, bukan. Tapi maksud ana adalah kajian mereka itu penuh dengan ilmu. Dan sebagai sebagian orang, kajian yang ilmiah itu dianggap bikin ngantuk, dianggap membosankan. Yang tidak membosankan gimana bagi sebagian orang? Di atas panggung lampunya dimatikan. Tidak boleh ya dakwah seperti ini. Jelas sampai sini? Ar-Rahman ismun minal asma'il mukhtassah billahi azza wa jal, la yutlaqu ala ghairihi, war-Rahman maknahu al-muttasif bir-rahmah al-wasi'ah. Ar-Rahman, nah sekarang setelah selesai menyebutkan lafzul jalalah Allah, kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan tentang nama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk menamai anak kita misalkan Abdurrahman dipanggil Rahman. Atau bahkan lebih parah lagi kita beri nama dengan Rahman saja.
tidak boleh. Rahman ataupun Ar-Rahman, baik dengan al ataupun tidak ada al, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nama-nama yang ketika alnya dihilangkan, maka boleh untuk makhluk. Seperti Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah. Tapi Aziz bisa untuk nama orang. Ar-Rahim adalah nama Allah. Tapi Rahim bisa untuk nama orang. Tapi kalau Ar-Rahman adalah nama Allah. Rahman tanpa al tidak boleh kita sematkan sebagai nama. Ya, jadi ini perhatikan, penting juga bagi orang tua ya untuk memberi nama yang baik dan benar kepada anaknya. Bahkan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau berkata bahwa nama anak itu menunjukkan jati diri orang tuanya. Kalau nama anaknya adalah Ronaldo, kita tahu bapaknya suka bola. Betul tidak? Itu kata Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau enggak nyebut Ronaldo tentunya. Beliau menyebutkan kaidah, yaitu nama anak itu menunjukkan jati diri ayahnya, jati diri orang tuanya. Kalau nama anaknya, ya misalkan nama nabi, nama sahabat, orang tuanya berarti ya menjadikan mereka sebagai panutan atau teladan yang utama. Tapi kalau namanya itu nama pemain bola, nama macam-macam, maka itu menunjukkan jati diri orang tuanya. Tapi tidak boleh kemudian sembarangan ada orang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ya. Itu tidak boleh seperti itu. Taib. Nah, kalau misalkan kita sudah terlanjur atau bahkan nama diri kita sendiri, nama kita sendiri misalkan bukan nama yang kita bisa katakan nama Islami misalkan, ya tidak masalah, ya. Tidak masalah. Yang penting ke depannya kita untuk menamai nama anak kita itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Taib. Jadi Ar-Rahman ini sudah azan. Sedikit lagi ya. Ar-Rahman itu nama yang tidak diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan makna Ar-Rahman itu adalah zat yang memiliki rahmah yang luas. Ar-Rahmah al-wasi'ah. Rahmah yang luas. Yaitu bisa diterima, bisa dimiliki, bisa diberikan kepada orang yang muslim ataupun orang yang kafir. Bahkan kata para ulama, tidaklah ada makhluk Allah kecuali mendapatkan rahmah dari Allah. Kalau enggak mendapatkan rahmah, maka mereka tidak akan bisa hidup. Orang kafir enggak akan bisa makan, enggak bisa minum kalau tidak mendapatkan rahmah dari Allah. Jadi rahmah dari Allah yang diterima oleh muslim ataupun kafir, ataupun hewan, binatang, tumbuhan, ataupun benda mati, ini rahmah yang luas dari Allah. Ya, dan Ar-Rahman itu maknanya adalah zat yang memiliki rahmah yang luas tersebut. Allah memberikan rahmah kepada seluruh makhluknya. Karena kalau tidak, kalau ada makhluk yang tidak mendapatkan rahmah dari Allah, makhluk itu nggak akan ada. Ya, dia bisa hidup karena rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allahi azza wa jal wa 'ala ghairi. Ar-Rahim itu bisa menjadi nama Allah atau bisa untuk nama makhluk, yakni alnya misalkan dihilangkan jadi Rahim misalkan. Wa ma'nahu dzur-rahmah al-wasilah. Maknanya adalah zat yang memiliki rahmah yang diberikan kepada hambanya yang Allah cintai. Ini rahmah yang khusus. Far-Rahman dzur-rahmah al-wasi'ah, maka Ar-Rahman itu adalah zat yang memiliki rahmah yang luas yang diberikan kepada seluruh hamba Allah, seluruh makhluk Allah. War-Rahim dzur-rahmah al-wasilah. Ar-Rahim itu adalah zat yang memiliki rahmah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Fa idza jumi'a sara al-muradu bir-Rahim al-musil rahmatahu ila man yasha'u min ibadi. Jadi kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu digabungkan seperti dalam Bismillahirrahmanirrahim digabungkan, maka Ar-Rahman bermakna rahmah yang luas, Ar-Rahim adalah rahmah yang hanya Allah berikan kepada hamba yang terpilih. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yu'adzibu may yasha' wa yarhamu may yasha'. Allah memberikan azab kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah merahmati siapapun yang Allah kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ya, ini
penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang makna basmalah. Ini penjelasan yang ringkas ya. Kalau mau dibahas seluruh makna dan kandungan dari basmalah itu panjang sekali. Tetapi kita cukupkan sampai di sini sebagaimana Syekh Al-Utsaimin mencukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.